Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Tarbiyah. Baik, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memaparkan materi saya, yaitu peristiwa penting di Eropa, yaitu di era Afklarung. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana peristiwa di Eropa pada saat di era Afklarung. Jadi kita harus mengetahui Afklarung itu adalah masa pencerahan. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang Afklarung. Jadi sebelum kita masuk di dunia Afklarung, kita harus mengetahui apa itu Afklarung. Jadi Afklarung berasal dari bahasa Jerman, yaitu pencerahan. Berbeda dengan Renaissance, Afklarung proses pendewasaan cara berpikir orang-orang Eropa di mana pada masa ini manusia yakin bahwa dengan kemampuan berpikir, manusia dapat menciptakan kemajuan dan cahaya dalam ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Renaissance, menghasilkan gagasan dalam bidang humaniora. Afklarung menghasilkan gagasan dalam bidang sains dan teknologi. Jadi, Afklarung itu dengan Renaissance berbeda. Kapan dan di mana Afklarung bermula? Jadi, Afklarung terjadi di Eropa antara 1695 sampai dengan 1815 dan berkembang di Jerman, kemudian Prancis, dan juga berkembang di Inggris. Nah, sekarang kita harus mengetahui apa yang melatar belakangi Afklarung. Jadi, latar belakang terjadinya Afklarung itu adalah yang pertama, terjadinya Renaissance membawa perubahan dalam cara berpikir bangsa Eropa dalam memandang segala sesuatu dalam kehidupan manusia. Nah, itu adalah salah satu latar belakang terjadinya Afklarung. Yang kedua, munculnya revolusi dalam berpikir, melahirkan gagasan-gagasan baru yang membutuhkan pembuktian secara ilmiah dan tidak sekedar percaya begitu saja seperti masa-masa yang terjadi di sebelumnya. Yang ketiga, perkembangan berpikir ini melahirkan sebuah metode ilmiah yang menjadi landasan dalam merumuskan persoalan dan solusi yang dihadapi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu adalah yang melatar belakangi terjadinya Afklarung. Baik teman-teman sekalian, itu adalah salah satu dan beberapa yang melatar belakangi terjadinya Afklarung di masa di mana Afklarung itu akan menjadi suatu pencerahan bagi dunia Eropa pada saat itu. Dan selanjutnya, dalam praktiknya metode ilmiah ini membutuhkan hipotesis, eksperimen, dan pengamatan, sehingga pada masa ini muncul kebebasan berpikir yang tidak lagi tekan dengan kepercayaan dan tradisi Eropa pada saat itu. Nah, itu adalah latar belakang Afklarung. Kemudian tujuan Afklarung itu adalah mencari kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Nah, itu salah satu tujuan Afklarung. Tujuan Afklarung yang kedua itu adalah membuka cakrawala berpikir manusia bahwa setiap peristiwa yang terjadi di atas permukaan bumi ini pasti ada sebab akibatnya. Nah, yang ketiga, melahirkan cara berpikir yang empiris serta ilmiah dan tidak hanya berdasarkan kepala kepercayaan dan tradisi semata-mata. Nah, itu adalah tujuan daripada Afklarung. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh Afklarung. Yang pertama, di masa Jerman, tokohnya itu adalah Immanuel Kant. Dia berkata bahwa jika manusia belum yakin dengan kemampuannya untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan itu, tanda manusia itu belum dewasa, belum memiliki kedewasaan, karena belum memiliki kemampuan untuk menciptakan kemajuan dan kebahagiaan itu. Oleh karena itu, Spirit Audel, beranilah berpikir. Yang kedua, tokoh Afklarung di Inggris, yaitu yang pertama adalah Francis Bacon yang memiliki Knowledge is Power. Yang kedua adalah John Locke yang ia berkata, setiap individu punya hak, setiap orang memiliki hak
hak yang tidak dapat dirampas dari dirinya. Liberalisme, nah itu adalah kata John Locke. Kemudian tokoh Afklarung di Prancis, yaitu J.J. Rousseau, konsep negara demokrasi. Nah itu adalah beberapa tokoh-tokoh di Afklarung yang dimana tersebut memiliki di masa Jerman, kemudian Inggris dan Prancis. Nah itu adalah tokoh-tokoh di masa tokoh Afklarung beserta kata-kata di setiap tokoh tersebut. Nah, selanjutnya ada pengaruh-pengaruh Afklarung. Pengaruh Afklarung itu memiliki dua sisi. Yang pertama ada pengaruh positif dan yang kedua adalah pengaruh negatif. Salah satu pengaruh positifnya itu adalah berkembangnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan cara berpikir ilmiah. Yang kedua, munculnya penemuan-penemuan teknologi yang mempermudah kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, manusia bisa mudah dalam menghidupi kesehariannya. Yang ketiga, berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Itu beberapa pengaruh-pengaruh positif terhadap Afklarung. Kemudian ada pengaruh-pengaruh negatifnya. Salah satu pengaruh negatifnya Afklarung itu adalah luruhnya pengaruh agama di Eropa, terutama agama Katolik Roma. Nah, itu adalah salah satu pengaruh negatif di era Afklarung. Yang kedua, munculnya pemahaman yang mengarah kepada anti Tuhan, ateisme, dan mengagungkan kemampuan akal manusia, reason untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan tanpa melibatkan yang namanya kekuasaan Tuhan. Itulah tadi beberapa pembahasan peristiwa penting di Eropa di era Afklarung pada abad 17 dan 18. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.